Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan asistensi untuk acara praktikum taksonomi hewan ya, topik kelima dengan judul Cephalochordata dan juga Pisces. Nah, kompetensinya setelah mengikuti acara praktikum ini ya, kami mengharapkan saudara mampu membedakan spesimen dari Cephalochordata dan Pisces berdasarkan karakter morfologinya. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan saudara mampu menyusun deskripsi taksonomi dari spesimen Cephalochordata dan juga Pisces. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan saudara mampu menyusun kunci determinasi dari spesimen Cephalochordata dan juga Pisces. Nah, saudara sudah kuliah ya terkait dengan Cephalochordata dan juga Pisces pada kuliah taksonomi. Nah, di sini saya review lagi ya, apa sih sebetulnya ciri khas dari chordata. Jadi filum chordata adalah filum yang memiliki ciri yang pertama adalah memiliki chorda dorsalis. Ya, jadi filum ini adalah satu-satunya filum yang cirinya adalah khas memiliki chorda dorsalis, meskipun tidak semua anggotanya akan mempertahankan chorda dorsalis sampai dewasa, tapi semua anggota dari filum ini memiliki chorda dorsalis pada saat embrio. Kemudian memiliki celah faring, ini juga sama ya, meskipun tidak semuanya juga dipertahankan sampai dewasa. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sistem saraf pusat yang terletak di bagian dorsal, karena untuk anggota filum yang lain ya itu sistem saraf pusatnya tidak selalu ada di dorsal. Ada yang ada di seluruh tubuh, ada yang di area ventral begitu. Tapi untuk filum chordata semuanya ada di area dorsal. Nanti kita akan mengamati 4 spesimen yang berasal dari subfilum Cephalochordata dan subfilum Vertebrata. Kemudian subfilum vertebrata yang hari ini kita akan mengamati adalah Pisces ya, Osteichthyes kelasnya. Nah, ada beberapa struktur yang biasa digunakan untuk mengamati ciri morfologi dari ikan. Ya, antara lain adalah yang pertama adalah jenis dan juga bagian-bagian yang menyusun sirip serta tipe sirip. Jadi saudara kenal ada sirip kaudal, ada sirip dorsal, sirip anal, ventral, ya, sirip pektoral. Nah, jumlah siripnya, kemudian bagaimana tipe siripnya, adakah sirip, ada berapa jumlah sirip anal, ada berapa jumlah sirip dorsal, itu juga bisa digunakan untuk mengenali, ya, mengidentifikasi ikan. Kemudian jumlah dan juga tipe sisik. Jadi tipe sisiknya kan ada ganoid, ada plakoid, ada sikloid, ada stenoid, itu bisa digunakan juga untuk identifikasi. Kemudian bagaimana pola linea lateralis atau gurat sisi? Jumlahnya berapa? Apakah linea lateralisnya utuh ataukah terputus? Nah, itu juga bisa digunakan untuk identifikasi. Kemudian ciri morfologi lain yang bisa digunakan adalah jumlah insang, kemudian bentuk dan perawakan badannya. Jadi ada yang kepalanya pipih dipres, ada yang badannya pipih kompres, atau dua-duanya pipih kompres. Ada yang tubuler seperti ular, ada yang perawakannya bulat langsing. Nah, jadi berbeda-beda. Kemudian pola warna juga bisa digunakan untuk mengenali ikan dan juga karakter-karakter lain yang bisa digunakan untuk mengenali ikan. Nah, ini adalah sirip untuk yang di atas ini ya, ini adalah simbol untuk menyimbolkan sirip, tipe sirip. Jadi sirip dorsal itu disimbolkan dengan D besar, kemudian sirip kaudal disimbolkan dengan C besar, sirip anal disimbolkan dengan A besar, sirip dada disimbolkan dengan P ya dari kata pektoral atau P1. Kemudian sirip ventral ini disimbolkan dengan V atau P2. Jadi simbol ini digunakan untuk nanti saudara membuat rumus sirip. Kemudian yang bagian bawah ini adalah ukuran bagian-bagian tubuh ikan. Jadi kalau nanti ada spesimen yang harus saudara amati secara langsung, maka saudara wajib mengukur bagian-bagian tubuh ikan tersebut. Yang diukur ada berapa? Yang diukur ada 5. Yang pertama adalah A. A ini adalah panjang total tubuh yang diukur dari ujung paling anterior ya, ujung paling anterior sampai titik paling posterior yang ada di ekor.
Jadi A ini panjang total diukur dari titik paling anterior yang ada di bagian kepala dan titik paling posterior dari bagian ekor. Kemudian ada panjang standar. Jadi panjang standar ini adalah jarak antara titik yang paling anterior di bagian kepala sampai dengan batas perlipatan dari pangkal ekor. Kemudian ada C. C ini adalah lebar badan ya, yang diukur dari bagian badan yang paling lebar. Ya, tentu untuk setiap ikan berbeda. Tapi untuk lebar badan ini pokoknya saudara cari bagian atau area yang paling lebar. Nah, maka itu ada lebar badannya saudara ukur. Kemudian yang C ini adalah lebar batang ekor ya, diukur dari bagian dari batang ekor yang paling sempit. Kemudian yang terakhir ini adalah maaf yang D ya, yang saya salah menunjuk. Yang D ini yang lebar batang ekor ya, lebar batang ekor diukur dari bagian dari batang ekor yang paling sempit. Sedangkan E ini adalah panjang batang ekor, yaitu jarak antara pangkal perlekatan dari sirip dubur ya, sirip anal ke sirip pangkal jari-jari dari sirip ekor bagian tengah. Ya, jadi sampai ke jari-jari sirip ekor bagian tengah dari perlekatan pada sirip pada bagian anal. Itu adalah panjang batang ekor. Jadi ukuran seperti ini juga bisa digunakan untuk pengukuran morfometri ya. Jadi bisa digunakan juga untuk mengenali ikan. Nah, bahannya ada 4. Yang pertama adalah Branchiostoma lanceolatum dari filumnya ya chordata. Subfilumnya ini Cephalochordata. Nah, yang digambar adalah seluruh tubuh tampak lateral. Jadi karena memang secara offline sendiri Branchiostoma kan biasanya diamati di bawah mikroskop ya, karena ukurannya sangat kecil, mikroskopis, maka diamati di bawah mikroskop sehingga saudara akan melakukan pengamatan melalui studi pustaka. Jadi saudara akan mencari gambar spesimen Branchiostoma dan saudara amati. Kemudian nah ini ya Branchiostoma lanceolatum ini dokumentasinya seperti ini. Yang saudara amati nanti adalah yang pertama adalah notochord. Jadi kenapa Branchiostoma selalu digunakan sebagai hewan model untuk Cephalochordata? Karena notochordnya dipertahankan dari embrio sampai dewasa. Jadi sampai dewasa pun struktur ini tetap ada. Jadi saudara bisa mengamati bahwa oh memang betul chordata itu memiliki notochord pada hewan ini. Kemudian saudara amati juga celah faringnya. Kemudian bentuk tubuhnya seperti apa, bentuk tubuh yang seperti ini seperti apa, ukurannya bagaimana, kemudian apakah bagian anterior itu sudah terbentuk kepala, rahangnya sudah jelas atau belum, kemudian saudara amati apakah sudah punya jantung atau tidak, sistem pencernaannya bagaimana, dan di bagian posterior itu ada struktur apa. Nanti saudara tuliskan ya di deskripsi analitik, kemudian ciri khasnya saudara tuliskan di deskripsi diagnostik. Kalau saudara perbesar ya, kalau saudara mencari gambar yang lebih besar lagi ukurannya, saudara kan bisa lihat area anteriornya seperti ini. Jadi ada bagian ini ya bukal cirinya ini nih. Ini nanti saudara cari fungsinya apa. Kemudian ini notochordnya terlihat kan. Kemudian saudara lihat nanti sistem pencernaannya bagaimana. Apakah ada otak sudah berkembang di Branchiostoma. Kemudian di posterior saudara juga bisa lihat apakah ada anus, kemudian di bagian paling ujung ini ada struktur apa, saudara silahkan amati. Kemudian bahan yang kedua adalah ikan lele, ya Clarias. Ini dari subfilumnya adalah vertebrata. Kalau Branchiostoma subfilumnya adalah Cephalochordata, ini subfilumnya vertebrata, kelasnya Osteichthyes. Yang digambar adalah seluruh tubuh tampak lateral. Jangan lupa kepala harus saudara hadapkan ke kiri ketika saudara menggambar. Nah, saudara wajib menggambar spesimen ikan lele ini di lingkungan sekitar saudara. Jadi saudara harus mencari ya spesimen ini, kemudian saudara amati secara langsung. Jadi spesimen ini wajib untuk saudara amati secara langsung karena kami rasa spesimen ini mudah untuk saudara temui di sekitar saudara. Jadi untuk spesimen yang ikan yang ini saudara wajib untuk menggambar sendiri dari spesimen asli. Nah, Clarias SP seperti ini ya gambarnya ikan lele. Jadi
nanti yang saudara amati adalah karena ini wajib ya, karena ini kan wajib, jadi saudara harus mengukur sendiri bagian-bagian tubuh ikan tersebut. Kemudian rumus siripnya juga harus saudara tentukan, karena nanti kan akan berbeda antara satu ikan dan ikan yang lain. Berapa sirip dorsalnya, berapa sirip analnya. Kemudian bentuk kepalanya bagaimana, apakah pipih dipres ataukah pipih kompres, bentuk badannya seperti apa, apakah sama dengan bentuk kepalanya. Tipe mulutnya saudara tentukan, karena saudara mengamati langsung, otomatis saudara pasti tahu nanti tipe mulutnya apa. Kemudian sisiknya bagaimana, apakah badannya licin ataukah seperti apa. Linea lateralisnya saudara hitung jumlahnya, kondisinya seperti apa, apakah utuh atau terputus-putus. Kemudian tipe ekornya bagaimana, ada barbe, ada barbule, berapa jumlahnya, saudara hitung, dan juga karakter lain yang bisa saudara amati pada ikan ini. Nah, bahan yang ketiga adalah ikan belanak, mugil dusumieri ya, sama masuk ke kelasnya Osteichthyes. Yang digambar adalah seluruh tubuh tampak lateral, ya kepala menghadap ke kiri. Nah, jika saudara menemukan ya, atau jika di lingkungan sekitar rumah saudara mudah untuk didapatkan, saudara bisa mengamati secara langsung. Tapi jika tidak, saudara bisa gunakan studi pustaka untuk ikan ini. Nah, ikannya seperti ini ya. Jadi saudara harus bisa bedakan bagaimana perawakan dan bentuk dari tadi ya, ikan lele, kemudian ikan belanak seperti ini. Jadi gambarnya harus representatif. Kemudian yang saudara amati apa? Kalau saudara mengamati hewan asli, spesimen asli, maka saudara wajib mengukur bagian-bagian tubuh sama seperti ikan lele tadi. Tapi kalau tidak ya saudara bisa cari di pustaka. Nah, yang harus saudara amati dan wajib saudara tuliskan adalah rumus sirip, itu pasti. Kemudian bentuk kepalanya seperti apa, kemudian bentuk badannya seperti apa, ya perawakan secara keseluruhan seperti apa, tipe mulut dari ikan ini apa ya, sisinya bagaimana, saudara cek berapa linea lateralisnya, apakah utuh ataukah terputus, kemudian tipe ekornya bagaimana. Kemudian ini ukuran bagian tubuh jika mengamati spesimen asli ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau saudara mengamati spesimen asli dari ikan belanak ini, saudara wajib mengukur bagian tubuhnya. Dan karakter lain yang saudara bisa tuliskan. Karena di sini sirip dorsalnya juga sudah beda dari ikan lele ya. Sisinya juga sudah beda. Kemudian ini tidak ada barbe, tidak ada barbule, saudara harus bisa jelaskan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ikan mujair, Oreochromis mosabicus, sama kelasnya Osteichthyes, dan digambar juga sama ya, satu gambar seluruh tubuh tampak lateral dengan kepala menghadap ke kiri. Sama seperti ikan belanak, saudara tidak wajib untuk mencari di sekitar lingkungan rumah saudara, tapi kalau memang mudah untuk didapatkan, kami rekomendasikan untuk bisa mengamati sendiri ya, karena akan lebih baik jika saudara mengamati sendiri. Jika tidak ada, bisa digunakan studi pustaka. Nah, seperti ini ikannya, Oreochromis mosabicus, ikan mujair. Saya rasa sudah umum ya, saudara juga sudah tahu ya yang mana ikan mujair. Nah, yang diamati nanti sama seperti ikan belanak, nanti ada rumus sirip ya, karena nanti ada jari-jari. Sebetulnya di sirip dorsal juga ada jari-jari keras, ada jari-jari lunak, ada berapa. Kemudian bentuk kepalanya seperti apa, kemudian bentuk badannya seperti apa, tipe mulut, berapa linea lateralisnya, apakah utuh atau terputus, tipe ekornya seperti apa, tipe ekor Oreochromis dengan tipe ekor mugil juga sudah berbeda. Tapi kalau saudara mengamati spesimen langsung secara asli ya, maka saudara wajib mengukur bagian tubuh jika saudara mengamati secara langsung spesimennya. Nah, jadi aktivitasnya besok, saudara akan mencari spesimen yang mudah untuk ditemukan di lingkungan rumah saudara. Untuk lele berarti wajib saudara dapatkan dan saudara amati untuk secara langsung. Tapi untuk spesimen lain dapat saudara cari melalui studi pustaka jika saudara sulit. Tapi khusus Oreochromis memang studi pustaka. Kemudian saudara perhatikan dan saudara pelajari dengan baik spesimennya. Kemudian saudara cari klasifikasi spesimennya ya, mulai dari filum sampai spesies. Kemudian saudara gambar sendiri spesimennya. Kemudian saudara beri keterangan bagian-bagian yang penting dari spesimen, deskripsi analitik, deskripsi diagnostik, dan juga diagnostik diferensialnya saudara susun. Kemudian saudara silakan membuat kunci determinasi dari 4 spesimen tersebut.
Nah, laporan sama seperti pada praktikum sebelumnya, laporannya ditulis di buku gambar atau kertas ya, spesimennya saudara gambar sendiri, di mana isi laporannya meliputi klasifikasi dulu, jadi klasifikasi spesimen dulu, kemudian gambar dan juga keterangan, deskripsi analitik, diagnostik, dan diagnostik diferensial dari masing-masing spesimen. Jadi nanti silakan saudara buat dulu brangkiostoma, klasifikasi brangkiostoma, gambar, keterangan, deskripsi, selanjutnya seperti itu, sampai kemudian di akhir saudara tuliskan kunci determinasinya dan daftar pustaka yang saudara gunakan. Nah, laporannya dapat saudara foto atau saudara scan ya menggunakan scanner, di-scan menggunakan aplikasi Cam Scanner atau aplikasi lain yang mudah. Kemudian laporannya saudara unggah di aula pada section yang sudah disediakan dan juga dikirimkan ke email Asdos. Kemudian laporannya saudara unggah di hari Rabu 21 Oktober maksimal pukul 15. Nah, rubrik penilaiannya seperti ini ya. Jadi ada 4 komponen. Komponen yang pertama adalah ketepatan waktu dengan proporsi 10% dari nilai total 100 ya. Jadi nanti nilai maksimalnya 100 ya. Kalau saudara terlambat 1 menit maka kami akan minus 1. Kemudian jadi per menitnya akan di minus 1 kalau saudara terlambat. Kemudian yang kedua adalah asal spesimen. Proporsi nilainya adalah 15% dari nilai maksimal 100. Nilai untuk komponen ini 100 kalau saudara menggambar 3 wakil asli dan 1 pustaka. Jadi 3 wakil asli ini artinya saudara menggambar 3 spesimen ikan itu dari spesimen asli. Kemudian saudara mendapatkan nilai 85 jika saudara menggunakan 2 wakil asli dan 2 pustaka. Kemudian saudara mendapatkan nilai 70 untuk komponen asal spesimen ya, jika menggunakan 1 wakil asli dan 3 pustaka. Nah, agar kami tahu apakah saudara betul-betul menggunakan spesimen asli atau tidak, silakan saudara lampirkan foto dari ikan yang saudara gunakan. Jadi harus lebih baik kalau saudara gunakan di bagian bawahnya ada penggarisnya begitu ya. Jadi nanti jelas ukurannya berapa karena sudah ada perbandingan dengan penggaris. Kemudian saudara foto, saudara lampirkan di lampiran setelah daftar pustaka. Jadi misalkan nanti nilai asal spesimen saudara adalah 70, artinya saudara hanya menggambar wakil asli spesimen yang memang wajib adalah lele, kemudian yang lainnya adalah pustaka, maka skor maksimal saudara untuk komponen asal spesimen adalah 70 kali 15%, karena proporsinya adalah 15% dari nilai total 100. Kemudian penilaian spesimen, nilai maksimalnya 100 untuk tiap spesimen ya. Jadi kalau saudara nanti kalau saudara nilainya sempurna semua 100 kan berarti nilai maksimal saudara 100. Maka penilaian spesimen saudara mendapatkan proporsi nilai 50 dari 100. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian kunci determinasi. Jadi kunci determinasi ini proporsinya 25 dengan nilai maksimalnya 100. Jadi di kunci determinasi ini saudara harus untuk penilaiannya ya kami akan menilai ada atau tidaknya kunci determinasi. Kemudian apakah 4 spesimen itu ada semua tercantum di kunci determinasi. Kemudian kesesuaian karakter yang saudara gunakan di kunci determinasi seperti apa. Nilai maksimalnya adalah 100 sehingga kalau proporsinya seperti ini maka nilai totalnya adalah 100. Penilaian spesimen, untuk penilaian spesimen ini yang untuk setiap itu ya, setiap spesimennya kan ada 4, ada nilainya sendiri-sendiri dengan maksimal nilai total tiap spesimennya 100. Klasifikasi kami beri skor 10, kemudian gambar spesimen dan keterangan 35, deskripsi analitik 20, deskripsi diagnostiknya 15, deskripsi diagnostik diferensial 20. Nah, jadi nanti nilai spesimen secara total yang akan diproporsikan adalah nilai spesimen ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, totalnya ya, kemudian dibagi 4, itulah nilai spesimen saudara. Nah, seperti itu untuk asistensi praktikum hari ini.
kita bisa berdiskusi di jam praktikum ya sesuai dengan kelas praktikum saudara di grup WhatsApp praktikum saudara masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.